Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat. Kebutuhan. Wasta'inu bis-sabri sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar. Dan lakukan sholat. Nah, jadi asalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Makanya dulu orang-orang yang punya hajat, punya masalah, itu melakukan sholat. Nabi Zakaria punya masalah. Diuji dengan keturunan. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Maaf, istrinya divonis monopos dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Diilhamkan sholat. Di Quran surah 3, ayat 38-39. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah manusia mengatakan enggak mungkin kau punya keturunan, beliau salat. Dalam salatnya beliau memohon, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan, maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batasan. Hab namanya. Dari Wahab. Ya Allah, saya minta darimu saja. Karena orang lain mengatakan nggak mungkin. Saya minta darimu yang tidak punya batasan. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau yang pada maha mendengar juga tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka langsung turun jawaban. Padahal beliau itu masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu, turun malaikat. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turunlah berita disampaikan akan punya anak, namanya langsung dari Allah, Yahya. Nabi Musa sholat. Musa itu sholat. Quran surah 20, Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa sholat. Quran surah 19, ayat 31-33. Wa awsani bis shalah. Allah memerintahkan padaku untuk sholat. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Itulah sebabnya kenapa salat itu menjadi yang paling pokok dalam hidup dan tidak ada alternatifnya sampai meninggal.